Ini teknik lighting yang sedikit aneh sih, tapi ternyata berhasil gitu. Selamat pagi. Siang ding. Oke, kali ini kita mau motret produknya Sada lagi. Ada 3, 2 ada di dalam di sini. Salah satunya ini. Hari ini kita motret. Kemarin sih sudah yang konsep yang lain sudah, yang settingan yang lain sudah. Ini sekarang kita setting yang terakhir, yang top angle, karena tadi saya coba cek di komputer, yang lain sudah, tinggal yang tinggal yang ini, yang produk ini. Oh iya, kemarin ada yang komen dari Mas Doni Andreas, Pak Kepi, yang update video selanjutnya kasih penjelasan masing-masing power lampu dong, sama rata, sama rasa, atau mungkin ada perbedaan sedikit. Oke, baik Mas Doni Andreas, nanti saya jelasin atau saya tunjukin flash, arah, dan kenapa sih? Aku jatuh. Saya tunjukin arah, power, sama ininya, peletakan dari flashnya. Oke, begitu dulu. Kita langsung saja ngeliat ke settingan kali ini. Cus, saya kelihatan capek ya. Motret produk itu sesuatu yang sepertinya simple, tapi simple sebenarnya. Kalau misalnya mau dibikin simple, tapi kadang ada beberapa ide yang membutuhkan effort lebih, membutuhkan ide-ide yang untuk mewujudkan konsep itu tadi gitu. Salah satunya hari ini akan saya bahas. Ini fenomena ini teknik lighting yang nggak tahu, mungkin baru pertama kali saya dapat. Sedikit aneh sih, tapi ternyata berhasil gitu. Lighting yang sebenarnya itu simple kalau misalnya dibayangin, atau kalau misalnya kita lihat foto jadi gitu ya, fotonya kayak gini gitu. Teknis lightingnya seperti ini. Tapi begitu diterapkan, kok nggak bisa gitu, ternyata kok butuh ini gitu. Hari ini kan saya liatin deh, karena ini baru pertama kali saya pakai flash dengan skema seperti ini. Oke, lanjut kita lihat settingan motret hari ini. Oke, ini maaf ya kalau dari sini ketutupan semua karena itu isinya styrofoam semua. Kita geser ke sini. Saya masih pakai kamera D750. Produknya ada di sini. Kemudian untuk lightingnya, ini skema yang tadi saya bilang agak aneh buat saya, karena saya pakai 2 flash, 1, 2. Rencana saya adalah saya memotret produk ini dari top angle ke sini ya, dari sini, dari atas gitu. Kemudian ada flash dari samping, lighting dari samping, gitu. Kemudian saya juga pasang gobo di sini. Jadi harapan saya nanti di sini adalah produknya terang, ada sedikit shadow di sini, di sekitar produk di sini sama di sini. Jadi karena lightingnya di samping kan, ada shadow di sini. Nah, sebenarnya sudah selesai, tapi karena saya pakai gobo di sini, berarti yang saya harapkan lagi ada
efek gobo yang di sini, silang-silang gini, seret gitu. Nah, tadi yang saya lakukan adalah memakai satu flash dulu, satu flash yang ini, satu flash yang ini. Ini belum ada ya, ini belum ada, satu flash yang ini. Kemudian setelah saya tembak, flashnya apa namanya, efeknya shadownya dapat, kemudian karena ini backgroundnya putih, kemudian flashnya dari atas kan mantul nih, putihnya mantul, kemudian ngefek ke permukaan produknya, jadi kayak mendar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari flash satu ini ternyata si gobonya nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena saya pasang diffuser di flash ini. Karena halus, flashnya apa? Lighting yang keluar halus, kena gobo jadi nggak. Saya sampai sini habis, efeknya gobo habis gitu. Oh iya, saya lupa. Di sini ada styrofoam 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena styrofoam ini memantulkan lighting langsung dari sini. Jadi ketika tadi yang saya bilang mantul dari sini, ketika ini saya pakai styrofoam putih, ini balik semua nih di permukaan dari produk. Nah, ini sebenarnya juga yang styrofoam ini sebenarnya juga mantul di sini, tapi agak tereduksi ketika ini diganti hitam. Jadi kalau ini saya ganti hitam, kalau yang ini diganti hitam, malah nggak kelihatan. F-nya minta naik, F-nya minta naik. Kalau misalnya ini hitam, ini jadi nggak kelihatan. F-nya minta naik, F-nya minta ya naik, lightingnya minta naik juga. Jadi nggak sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Jadi akhirnya saya ganti putih, di sini saya ganti putih. Boleh mendar tapi harus saya tetap kontrol by saya gitu, dikontrol oleh saya gitu. Oke, lanjut. Kemudian karena si gobonya ini efeknya tidak terasa di sini, saya iseng-iseng nih, pasang satu flash di sini. Pasang satu flash di sini. Ini saya matiin dulu. Saya pasang flash di sini, saya tembakin. Efek gobonya jelas banget, ketara banget. Satu, karena jarak flash sama gobonya lebih panjang daripada yang ini. Yang kedua, penampangnya lebih kecil daripada yang ini. Penampangnya lebih kecil. Yang ketiga, saya nggak pakein dia diffuser. Jadi masih bare flash. Masih benar-benar pure lighting doang nih, nggak pakai aksesoris apapun. Jepret ke sini, efek gobonya jadi. Tapi permukaan produknya nggak nongol. Iseng-iseng saya lagi. Lampu kedua saya hidupin, lampu yang pertama saya hidupin. Saya coba, akhirnya permukaannya dapat, gobonya dapat. Masih ada PR lagi. Si merek itu nggak nongol. Karena dapat shadow semua kan. Lighting dari sini dapat shadow semua. Akhirnya saya coba dari refleksi. Akhirnya saya pasang satu styrofoam kecil di atas ini. Fungsinya apa? Untuk merefleksikan merek ini supaya emasnya nongol. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa berulang kali saya ngomongin tentang merek yang nggak nongol? Karena satu, kalau muter produk, merek harus nongol kan, namanya kan juga merek dari sebuah produk harus nongol. Yang kedua, sebuah merek itu kalau nggak terutama mereknya Sada ini, kalau nongol kalau di refleksi. Coba kalau nggak direfleksi, kita lihat ya, coba ya.
Oke guys, coba lihat teman-teman. Ini posisi ketika, coba lihat teman-teman ya. Oke teman-teman coba lihat di sini ada area merek Shada ini ketutup sama, ketutup sama styrofoam. Jadi ketika ini saya foto, merek itu akan nongol, emasnya nongol, kebantu sama styrofoam ini. Tapi kalau saya angkat seperti ini, gini, ketika saya foto, dia nggak nongol sama sekali karena tidak terrefleksi lightingnya. Jadi logikanya seperti ini: lighting dari sini, mantul ke sini, mantul ke sini, mantul ke atas, nongol di sini. Kira-kira seperti itu. Pusing ya? Iya, saya juga. Oke, nggak perlu berlama-lama. Kita lihat, tadi skemanya udah ya. Skemanya sudah. Kita lihat sekarang efeknya per lighting sama fungsinya. Oke, sama powernya ya. Oke. Ini lighting pertama, main lightnya, dan ini lighting kedua untuk efek gobonya. Di power, karena ini main light dan saya menggunakan f8, saya butuh sesuatu yang terang di daerah sini, jadi saya kasih ini flashnya, G-nya kebetulan kecil, nggak terlalu gede, jadi harus agak sedikit maksa ya, karena itu saya hampir full power ke sini, ke arah sini. Efeknya akan seperti ini. Saya matiin dulu ya, matiin dulu. Efeknya full power. Oke. Efeknya akan seperti ini di sini ya, sebelah sini ya. Efeknya seperti ini. Gobonya belum ada, gobonya belum kelihatan. Karena itu saya hidupin yang ini. Oke. Ini flashnya powernya sepertiga dua, karena logika saya adalah ketika ini keras, di sini akan over sekali. Jadi ketika ini sudah hampir full power, ini kecil aja atau menyesuaikan. Yang penting goal saya adalah di sini ada efek gobonya. Kira-kira seperti itu. Kita coba ya. Main light, ini untuk gobonya. Hasilnya, oke, hasilnya di sini. Nah, di sini. Ini ya, gobonya sudah kelihatan, permukaan dari produk juga kelihatan. Oke. Kita coba sekarang yang ini. Misal styrofoam ini saya cabut, saya lepas. Ini saya hidupin, Kita lihat efek yang terjadi di sekitaran merek. Apa yang akan terjadi? Tuh kan? Dari area mereknya nggak kelihatan. Karena itu saya membutuhkan alat ajaib ini untuk membuat efek pantul untuk mereknya. Kita coba, dan voila. Kira-kira seperti itu. Simpel kan? Cuma butuh logika sama tahu prinsip. Seperti yang kemarin saya katakan, cuma butuh logika sama prinsip lighting sama prinsip aksesoris. Cukup rumit atau mudah, nemu ide baru, atau oh ternyata begitu, atau alah gampang banget toh, alah cuman kayak gitu. It's up to you. Lah. Saya hanya ingin sharing buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini kan lagi rame nih foto-foto produk, foto-foto ini, hal-hal kayak gini harus diperhatiin. Jangan sampai rumah sudah difotoin kok mereknya malah nggak nongol.
cuman produknya doang yang kelihatan tapi mereknya nggak nongol gitu. Oke, seperti itu hasilnya. Nunggu hasilnya. Hasilnya adalah seperti ping di sini. Setelah ada post-pro sedikit, bersih-bersih sedikit, shadownya diturunin, highlightnya dinaikin, white-nya. Oh iya, tentang white. Kertas putih yang ada di pasaran toko buku namanya Manila atau apapun itu, hati-hati dengan bermain dengan warna putih karena kelihatan di mata kita putih kan, tapi begitu ditembak sama lighting, direct lighting ataupun pakai aksesoris apapun, jadinya biru. Shadownya itu jadinya biru, hati-hati. Jadi ketika di post pro di blue-nya, di saturasinya diturunin lagi biar lebih jadi abu-abu, karena beberapa kali ketika motret seperti ini nembak ke putih, shadownya jadi biru, pendaranya juga jadi biru, jadi putihnya itu jadi putih biru, jadi bukan white, pure white, tapi putih tapi ada birunya gitu. Jadi hati-hati ketika motret kayak gini, dicek dulu. Kalau misalnya ternyata benar ada birunya, ya tinggal di saturasi birunya diturunin biar hilang birunya seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah komen, ada segala sesuatu yang membuat engagement di video kita. Terima kasih sudah nonton. Sepertinya ini setting terakhir untuk produk Sada, tapi jangan khawatir kalau teman-teman masih mau saya bikin video tentang tutorial seperti ini, masih pengen lanjut, silahkan komen lanjut atau bagaimana, atau silahkan Mas motret botol Mas, atau Mas motret apa. Saya juga akan belajar karena ini hal yang baru, bukan lama juga bukan, karena dulu saya pernah nyoba setelah ngerjain wedding jadi nggak pernah, dan ini saya mulai lagi. Jadi saya juga belajar di sini tutorialnya. Kalau teman-teman masih berkehendak, saya masih lanjut lagi bikin video tutorial seperti ini, silahkan komen dan request juga boleh, apapun itu. Oke, terima kasih sudah nonton. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau ada pertanyaan, ada request, ada ini mau dilanjut apa enggak, silahkan di komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan hidupin tanda loncengnya, karena biar kalian yang pertama tahu ketika kita upload video. Oke, begitu. Jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di next video. Bye.